Scene pertama ada di malam hari di mana tim Pro Hero mengejar League of Villains yang melarikan diri menggunakan truk lapis baja. Di mana truk itu membawa peti yang di dalamnya ada seorang pria yang akan menjadi villain pada movie ini. Spinner mengemudikan truk bersama Dabi dan Mr. Compress. Truk ini akhirnya dihalang oleh Endeavor. Terjadi pertarungan antara Endeavor melawan Dabi. Dabi membalas dengan ledakan api besar dan Endeavor mengeluarkan Prominence Burn. Truknya pun akhirnya jatuh ke jurang. Ternyata villain yang ada di dalamnya hanya klon dari Twice. Ketika Endeavor cek truk yang hancur tersebut, peti yang berisi villain dari movie ini pun tidak ada. Villain ini bernama Nine. Ya benar, Nine. Dia telah keluar dari peti dan kabur menaiki bukit untuk bertemu krunya yang berisi 3 orang. Cerita awalnya adalah kelas 1A atau kita sebut Egumi telah ditugaskan untuk berpartisipasi dalam program yang disponsori oleh Hero Public Safety Commission atau Komite Keamanan Pahlawan Publik untuk membantu pelatihan mereka dan mendapatkan license hero sementara mereka. Egumi ditugaskan di pulau terpencil yaitu Nabu untuk menjalankan kegiatan pahlawan tanpa guru yang mendampinginya. Sebenarnya pekerjaannya ringan aja sih, karena di pulau terpencil tersebut kecil kemungkinan ada kejahatan serius, yaitu menurut sensei dari SMA Yue. Pekerjaan-pekerjaan sederhana itu seperti mengawasi wisata pantai, membersihkan jalan raya, mengambil hewan peliharaan yang hilang, dan lain-lain. Kemudian ada kantor di mana murid Egumi menerima telepon dari warga sekitar yang membutuhkan bantuan. Namun, Bakugo adalah salah satu murid yang malas untuk beraksi karena dia menunggu penjahat yang sesungguhnya datang. Deku mendapatkan tugas untuk mencari bocah laki-laki yang bernama Katsuma Shimano dan dia punya kakak bernama Mahoro Shimano. Kakaknya marah-marah karena Deku mencari adiknya terlalu lama. Ya sebenarnya dua bocil ini cuma iseng aja karena tidak suka dengan hero. Dua bocah ini sebenarnya ada kaitannya nanti dengan villain utama movie ini, yaitu si Nine. Scene lain menunjukkan ada rapat di Komite Keamanan Pahlawan Publik yang menunjukkan atau membahas peluru yang bisa mencuri atau menghilangkan bakat. Kemudian League of Villains atau Liga Penjahat yang sedang melakukan meeting untuk membahas truk yang diserang dan pria yang ada di dalam peti, yaitu si Nine. Nine ada kaitannya dengan Dr. Garaki. Nine mempunyai bakat yaitu All for One. Ya benar, All for One. Nine pergi di suatu tempat di mana di sana ada ayah dua bocil yang tadi gua ceritakan. Nine menyerang ayah bocil itu dan menyerap bakat yang dimiliki ayah tersebut. Kemudian Nine menghancurkan kota dengan petir. Nine mencuri bakat dari ayah untuk menyembuhkan penyakit soalnya. Namun Nine sadar bakat dari ayah tidak cocok dengan darah tipenya. Kebetulan sekali Nine melihat video dan melihat dua bocil di mana dia berpikir bahwa bakat akan diturunkan ke anaknya. Langsunglah Nine dan krunya pergi mencari dua bocil yang ada di Pulau Nabu. Invasi Nine dan krunya ke Pulau Nabu. Slice, kru wanita ini menghancurkan pelabuhan. Slice mempunyai bakat yaitu menggerakkan, mengeras, dan mempertajam rambutnya sendiri. Rambutnya di kepala ya. Dia bisa menjadikan rambutnya sebagai pisau dan menembakkannya seperti jarum. Bahkan dia bisa menggunakannya sebagai perisai. Komplotan ini menghancurkan pusat komunikasi jadi para hero dan ataupun siapapun tidak dapat menghubungi untuk meminta bantuan. Mami dan Mumi menghadapi Minoru, Toru, dan Aoyama yang sedang berpatroli. Mereka berhadapan dengan Mami tapi mereka kalah telak. Mami punya bakat yaitu mumifikasi yang memungkinkannya untuk memanipulasi dan membungkus objek dengan benda merah dan menyerap benda mati yang terperangkap di dalamnya. Dia juga mengubah objek menjadi mumi merah humanoid yang bisa dia kendalikan sesuka hati dan membuat mereka bertarung untuknya. Mami juga sempat membungkus Bakugo yang datang membantu. Bahkan bukan Bakugo saja, tapi teman-teman Egumi juga datang membantu. Akhirnya Mami kalah dan pingsan di tangan Bakugo dan teman-temannya. Kru Nine lainnya yaitu Chimera berada di pantai melawan Mashirao dan Tokoyami. Chimera mempunyai bakat untuk memberinya karakteristik dari berbagai hewan. Dia juga dapat memperbesar sifat binatangnya menjadi proporsi yang mengerikan. Memberinya dorongan yang luar biasa dalam kekuatan dan daya tahan. Chimera dengan mudah mengalahkan Egumi yang di sana juga ada Todoroki Shoto. Menurut gua Chimera ini adalah kru terkuat dari Nine. Bahkan saat itu dia tidak mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Di tempat lain, Nine melawan Bakugo dan Deku.
Nine memiliki bakat all for one. Dia dapat mencuri dan menggunakan bakat orang lain. Bahkan dia dapat mencuri sampai 8 bakat sekaligus, tapi tidak terlalu dijelaskan di movie ini tentang bakatnya. Bisa dibilang Nine merupakan versi lemah dari all for one. Salah satu bakatnya adalah memanipulasi cuaca, peluru laser, penghalang atau perisai udara, naga biru, aktivasi sel, dan lain-lain. Deku dan Bakugo kalah telak melawan Nine, dan Nine hampir menculik dua bocil tersebut. Namun Nine tiba-tiba kesakitan efek dari penyakitnya dan dampak pertarungannya melawan Deku dan Bakugo. Akhirnya mereka mundur. Malam harinya, Egumi merencanakan untuk melawan penjahat-penjahat ini. Mereka melakukan meeting dan melindungi dua bocil tadi. Mereka membagi per tim dan membuat benteng pertahanan untuk menghadapi Nine dan krunya. Tibalah Nine dan krunya datang untuk menculik bocil tersebut. Namun Egumi berhasil bertahan dan memisahkan Chimera, Slice, dan Nine menjadi 3 tim. Slice berhadapan dengan Tokoyami di gua, di mana ini merupakan tempat benefit dari Tokoyami yang dibantu oleh Ashido juga. Pertarungan ini sangat sengit di mana Tokoyami dan Ashido berhasil mengimbangi Slice. Cairan yang dikeluarkan oleh Ashido membuat lemah rambut Slice. Tokoyami mencapai puncak kekuatannya dan menjadi bayangan yang mengerikan besar dengan kejam menyerang Slice. Hingga akhirnya Slice kalah dan gua tempat pertarungannya pun runtuh. Di tempat lain, Chimera berhadapan dengan banyak siswa dari Egumi, mulai dari Lida, Tsuyu, Kirishima, dan Todoroki. Menurut gua ini ada fight scene yang menarik pada movie ini. Chimera ini mempunyai bakat yang mengerikan. Dia dapat mengubah dan menumbuhkan tubuhnya menjadi lebih besar, kebal racun, dan dapat menembakkan laser besar yang dapat membakar hutan. Todoroki pun kewalahan meskipun dia sudah menggunakan dua bakat yaitu api dan esnya. Egumi yang menghadapinya pun mencari cara menghadapi monster Chimera ini. Pada akhirnya rencana mereka berhasil, di mana Todoroki membekukan tubuh Chimera dari dalam. Tapi sepertinya Chimera belum mati sih, yang jelas mereka ini udah menang melawan Chimera. Bos dari penjahat yaitu Nine berhadapan dengan Deku dan Bakugo dibantu oleh Egumi dan lainnya. Di sini ada scene menunjukkan bahwa alasan Nine mengincar si bocil karena Nine ingin mengobati penyakitnya untuk mengaktifkan sel darah golongan B, di mana ayahnya hanya bisa mengaktifkan sel golongan A. Bakat ini merupakan bakat yang sangat berguna untuk mengobati orang. Mayoritas dari Egumi membuat rencana dan trap untuk mengalahkan Nine. Mereka bekerja sama untuk menyerang secara bersamaan, namun hasilnya Nine tetap unggul. Pertarungan sangat sengit. Deku bahkan sampai menggunakan jurus andalnya yaitu Detroit Smash, di mana powernya sampai membuat tangannya bengkak gitu deh. Scene selanjutnya, di mana semuanya sudah tebal dan kewalahan menghadapi Nine. Bahkan Bakugo pun sudah sekarat. Ada hal yang sangat mengejutkan terjadi di mana Deku memberikan one for all kepada Bakugo. Karena Deku berpikir bahwa satu one for all tidak cukup untuk mengalahkan Nine. Di ending serangannya, Deku dan Bakugo dengan one for all bersatu melakukan serangan kombinasi yang sangat-sangat dahsyat, yaitu Detroit Smash, di mana badai yang cukup besar diperlihatkan pada scene ini. Akhirnya Nine kalah dan terlempar jauh dari pertarungan. Para bantuan pahlawan akhirnya datang dan sampai di Pulau Nabu, termasuk All Might yang datang menghampiri tempat di mana Deku dan Bakugo pingsan. Di situ Deku sudah mengucapkan sayonara ke One for All, tapi tetap saja One for All masih ada di dalam tubuh Deku. Jadi aman dan selamat deh. Bahkan saat Bakugo sadar dari pingsannya, dia tidak mengingat apapun tentang One for All. Shigaraki datang di mana Nine sudah sekarat, dan Shigaraki membunuh Nine. Udah gitu aja tamat sih. Nah, menurut gua ceritanya kurang menarik ya. Ini opini pribadi gua. Pertarungannya juga kesannya biasa aja. Pendapat gua pribadi sih ini. Sekian ya, arigato. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oh ya, gue juga mau bilang nih, gue punya video dan buat video tentang seluruh alur cerita pada movie Boku no Hero yang pertama ya. Kalian bisa cek link yang ada di layar yang muncul ini ya.